Selain pengadaan pesawat tempur yang didorong oleh teknologi pancar gas, program akuisisi penting lainnya bagi Indonesia untuk periode 2020-2024 adalah pembelian pesawat Airborne Early Warning atau AEW. Eksistensi pesawat AEW sangat penting karena akan meringankan kerja satuan radar pertahanan udara di darat dan membantu penerbang pesawat tempur mempunyai kemampuan deteksi yang lebih jauh. Indonesia yang bangga dengan status keanggotaan G20 termasuk negara G20 yang belum memiliki pesawat AEW, padahal Singapura dan Australia yang tidak termasuk negara G20 sudah lama mengoperasikan pesawat tipe itu. Pesawat AEW diperlukan oleh Indonesia antara lain karena status kekuatan militer Indonesia yang dibuat oleh GFP adalah status palsu yang menipu dan menina-bobokkan. Sejak tahun lalu telah nampak bahwa Boeing tidak berminat dengan program pesawat AEW Indonesia. Alasan dibalik itu karena pagu anggaran yang dialokasikan oleh Indonesia tidak akan mencukupi untuk mengakuisisi dua pesawat AEW karya anak bangsa Amerika Serikat. Sehingga bukan suatu hal yang mengejutkan bila dalam Indo Defense Expo and Forum 2022, pabrikan yang didirikan oleh William Boeing ini lebih mengejar peluang penjualan pesawat tempur F-15EX daripada pesawat pancar gas Boeing B737 AEW. Selain isu pagu anggaran, teknologi yang dipakai oleh sistem yang diusung oleh Boeing B737 AEW memerlukan izin ekspor dari pemerintah Amerika Serikat dan tidak semua negara mendapatkan lisensi mengadopsi teknologi tersebut. Sejak awal Kementerian Pertahanan berencana membeli 2 unit pesawat AEW dengan pagu anggaran 800 juta US dollar. Dana akuisisi akan berasal dari pinjaman luar negeri atau PLN, lembaga keuangan asing, dengan kemungkinan memakai lembaga penjamin kredit asing. Nampaknya Kementerian Pertahanan menargetkan kontrak pesawat AEW dapat dilaksanakan pada tahun ini. Namun semua itu tergantung pada penetapan sumber pembiayaan atau PSP dari Menteri Keuangan. Tentu saja diharapkan kontrak pesawat tersebut ditandatangani setelah Menteri Keuangan menerbitkan PSP, sehingga nasibnya tidak seperti kontrak fregat frame. C295 keluaran Airbus Defence and Space tidak menjadi pilihan Indonesia untuk menjadi platform pesawat AEW. Penyebabnya karena belum ada negara yang memakai platform pesawat yang merupakan versi stretch dari CN235 itu sebagai pesawat AEW. Pada dekade silam, Airbus Defence and Space memang perlu mengenalkan purwarupa C295 AEW. Akan tetapi pengembangan pesawat itu tidak berlanjut pada tahap komersial. Tentu tidak elok apabila Indonesia bersedia menjadi laboratorium terbang untuk menguji keandalan sistem C295 AEW sebagai launch customer dan sekaligus satu-satunya pengguna di dunia. Walaupun terdapat aspirasi dari kalangan tertentu di Indonesia agar Jakarta menjadikan Washington sebagai sumber pemasok AEW, namun arah angin bertiup dari benua Amerika ke benua Eropa melintasi Samudra Atlantik. Dengan pagu anggaran pengadaan yang sudah ditetapkan, terdapat peluang besar bahwa Indonesia akan memberikan kontrak pesawat yang dilengkapi dengan radar pengintai itu kepada salah satu calon anggota NATO yang tidak direstui oleh Turki. Peluang Swedia lewat Saab untuk mendapatkan kontrak pesawat AEW dari Indonesia saat ini cukup besar. Saab telah bermandi peluh di pasar Indonesia selama bertahun-tahun tanpa mendapatkan kontrak apapun. Sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, pabrikan asal Swedia ini menutup kantor perwakilannya di Jakarta dan angkat kopor dari pasar Indonesia. Upaya memasarkan JAS 39 Gripen tidak mendapatkan sambutan di Indonesia karena Indonesia saat itu lebih condong pada F-16 Viper buatan Amerika Serikat. Namun pada akhirnya pemenang kontestasi pesawat tempur Indonesia bukan Lockheed Martin, tapi Dassault Aviation berkat perubahan kepemimpinan di Kementerian Pertahanan di Jakarta. Kini peluang Saab di pasar Indonesia kembali terbuka dengan pesawat AEW di mana Indonesia mempunyai kecenderungan kuat untuk memilih sistem karya anak bangsa Swedia. Pabrikan yang pernah memproduksi mobil merek Saab ini mempunyai solusi untuk kebutuhan pesawat AEW, yaitu radar AERI. Radar yang dikembangkan oleh Ericsson Microwave System ini mengadopsi teknologi AESA dan dapat mendeteksi sasaran hingga 450 km. AERI dapat dipasang pada pesawat bizjet dan bisa pula dibenamkan pada pesawat turboprop. Dengan pesawat Bombardier Global 6000, karya Bombardier Kanada adalah salah satu contohnya.
Negara Teluk Kaya Raya yaitu Uni Emirat Arab tercatat sebagai operator sub Global Eye saat ini. Adopsi Global Eye oleh negeri para syekh ini tidak mengherankan karena secara finansial Uni Emirat Arab nyaris mempunyai uang tidak terbatas. Global Eye merupakan radar Extended Range Airy Eye dan Mission System yang dipasang pada pesawat pancar gas keluaran Kanada. Berhasil mengadopsi pula radar Airy Eye pada pesawat turbofan A-99 yang merupakan varian militer dari Embraer ERJ-145. Pesawat sayap tetap tipe yang sama dipakai juga oleh Yunani dengan sistem radar yang sama pula yaitu Airy Eye. Sedangkan adopsi Airy Eye pada turboprop diaplikasikan pada pesawat turboprop karya Saab seperti Saab 340 dan Saab 2000. Pakistan memilih platform Saab 2000 sebagai pemanggul Airy Eye, sedangkan Thailand menetapkan platform Saab 340 sebagai pembawa Airy Eye seperti Saab 340. Negeri Teluk Jiran Uni Emirat Arab yang juga punya banyak harta yaitu Saudi Arabia tidak mau ketinggalan untuk memakai Airy Eye dan Saab dengan Saab 2000 sebagai platformnya. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi Airy Eye telah cukup luas sehingga Indonesia harus mengejar ketertinggalan dari banyak negara non-G20 yang sudah lebih dahulu mempunyai aset pesawat AEW dari arsenal angkatan udaranya. Pertanyaan yang muncul antara lain, platform apa yang akan menjadi pilihan Indonesia untuk Airy Eye? Memperhatikan dengan seksama pagu anggaran PLN yang tercatat dalam Blue Book yang diterbitkan oleh Taman Suropati, pilihan paling realistis adalah adopsi pesawat turboprop. Di antara pilihan airframe Saab 340 dan Saab 2000, terdapat kecenderungan bahwa Jakarta akan menjadikan airframe Saab 2000 sebagai pilihan. Menjatuhkan pilihan pada airframe pesawat bekas pesaing N250 itu adalah pilihan realistis bagi Indonesia, meskipun lini produksinya telah tutup pada akhir abad ke-20. Apabila Jakarta secara resmi menetapkan airframe Saab 2000 sebagai pengusung radar Airy Eye, hal demikian dapat menjadi pelipur lara bagi Saab. Setidaknya pabrikan senjata asal Swedia ini mendapatkan hadiah hiburan di tengah dominasi negara Eropa lainnya dalam pasar pertahanan Indonesia saat ini, khususnya Prancis. Saab 2000 juga memakai engine yang sama dengan N250 dan C130J, yaitu Rolls-Royce AE 2100. Kini telah sampai pada tahap pembuktian apakah benar Indonesia akan memberikan kontrak pesawat AEW kepada Saab setelah Menteri Keuangan menerbitkan PSP. Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.